الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bawi ta pada lanjutan pengajian ta masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beberapa hadis yang merupakan pondasi-pondasi agama yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini insyaallah kita akan mengambil hadis yang ke-13. Seandainya cukup waktu, kita juga akan mengambil hadis yang ke-14. Tetapi kalau tidak cukup waktu, maka kita cukupkan dengan hadis yang ke-13 insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hamzata, dari Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian, sekarang kita ingin melihat hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faidah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini datang dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, kunyahnya, peramannya Abu Hamzah, ya. Dan Anas bin Malik ini jamaah sekalian pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah hijrah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, maka kaum muslimin yang ada di Madinah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita. Luar biasa bahagiana dengan Islam di kota Madinah. Mendengar kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Luar biasa bahagianya. Ya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di kota Madinah, maka mereka memperebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk nginep di rumah mereka. Sebab Nabi SAW tatkala datang ke kota Madinah, ada tidak rumah beliau di Madinah? Tidak ada. Ya. Diperebutkan oleh orang-orang Madinah. Selapukna muni ya, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayo nginep di rumah saya. Ayo nginep di rumah saya. Cuman Nabi SAW menunggang onta beliau yang disebut dengan sebutan Al-Qaswa. Ya, yarn onta Nabi SAW Al-Qaswa. Nabi masuk kota Madinah sambil nunggang onta, sambil mengendarai onta. Semua mereka ingin mengambil tali onta tersebut untuk dibawa ke rumahnya, supaya Nabi SAW nginep di sana. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'uha, biarkan onta saya. Ya, jangan pegang talinya, biarkan. Kenapa? Fa innaha ma'muratun, karena dia berjalan di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mbejak tahu na mentelah onta ini, berarti di sana Allah perintahkan. Ya. Jadi jangan dipegang talinya. Sehingga sahabat setiap kali Nabi SAW lewat di rumahnya berharap, mudah-mudahan leiti tahu mentelah ke onta ini. Semua berharap. Tapi kalau ternyata onta ini tetap jalan, lah sedih luar biasa sahabat ini. Dia tahu kemuliaan katanya. Ini Nabi SAW. Ida misalkan ara ustad beli nginep li balinda, luar biasa kehormatan ini katanya. Padahal sekelas ustad itu. Ini Nabi SAW. Maka pantas para sahabat berebut sahabat. Asal onta lewat di depan rumah mereka berharap, mudah-mudahan leiti tak mentelah, mudah-mudahan. Tetapi kalau tetap jalan, lah sedih luar biasa. Tiba-tiba onta itu berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di sana dia berhenti. Lalu semenda namun telah li itu. Onta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub sebentar. Wah, berbunga-bunga hatinya Abu Ayyub ini, bahagia. Lagu urasnya malik onta ini. Jalan dia lagi. Subhanallah, jalan. Setelah dia jalan-jalan, berhenti onta tersebut. Balik dia lagi ke rumah Abu Ayyub. Balik dia lagi ke rumah Abu Ayyub. Maka Nabi SAW nginep di rumahnya Abu Ayyub sampai selesai dibangun Masjid Nabawi. Jadi luar biasa para sahabat nyambut Nabi SAW. Baik. Tatkala Nabi SAW nginep di rumahnya Abu Ayyub, rata-rata penduduk Madinah datang membawa hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Arak sinjau ini, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, bawa ini, bawa itu. Rata-rata bawa hadiah. Tiba-tiba datang seorang wanita namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik ini. Ya. Datang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, mengatakan, "Ya Rasulullah, ma min ahadin illa waqad athafaka bi syai'in." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndek nara kaum muslimin di kota Madinah ini tidak ada kecuali semuanya telah memberikan anda hadiah. Selaku dengan Islam siarak di kota Madinah ini telah memberikan anda hadiah. Sedangkan saya tidak punya apapun. Yang saya punya hanya anak saya yang kecil ini. Tolong terima dia jadi pembantu anda. Nah, terima dia wahai Rasul. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya kebun, saya tidak punya ini untuk hadiah. Yang saya punya hanya kanak ini saja. Anas bin Malik ini, umur dia tatkala itu 10 tahun. Umur Anas bin Malik tatkala itu 10 tahun. Hanya dia yang saya punya
faqbalhu, tolong terima wahai Rasul, yakhdumka, supaya dia melayani anda, membantu anda. Maka bahagia Nabi SAW, beliau terima. Mulai sejak saat itu resmi Anas bin Malik jadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur pira Anas bin Malik ini? 10 tahun. Iya. Pira tahun Nabi alaihi wasallam ngulu di kota Madinah? Pira tahun? 10 tahun juga. Berarti Anas bin Malik jadi pelayan Nabi berapa tahun? 10 tahun. Tatkala Nabi SAW meninggal dunia, umur Anas 20 tahun. 10 tahun dia melayani Nabi SAW. Nabi sedang safar, bepergian, dilayani. Nabi SAW diam di kota Madinah, dilayani. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, fakhadamtuhu fis safari wal hadar. Saya melayani beliau ketika beliau safar ataupun tidak safar. 10 tahun. Dan luar biasanya jemaah sekalian, selama 10 tahun Nabi SAW tidak pernah mengkritik dia. Okay. Kata Anas bin Malik, ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha. Kalau saya melakukan sesuatu, Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Kalau saya melakukan sesuatu, beliau tidak kritik. Wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha hakadha. Dan kalau saya tidak melakukan sesuatu, beliau juga tidak mengkritik. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Kita tahu kita ndak ngeritik sejelo doang. Kita tahu. Kita bau. Karena manusia ini hobi mereka itu ngeritik. Sampai Nabi SAW bersabda, yubsiru ahadukumul qadha fi aini akhihi wala yubsirul jid'a fi ainihi. Seseorang dari kalian, kata Nabi SAW, dia bisa melihat kotoran di mata saudaranya, tetapi dia tidak bisa melihat anak kambing yang ada di depannya. Pepatah Indonesia mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tidak tampak. Kebiasaan manusia ini. Iya, kebiasaan manusia. Hadis sahih Nabi SAW mengatakan, terkadang kalian melihat kotoran di mata saudara kalian. Lalu anak kambing di depannya nggak dia lihat. Ya subhanallah. Makanya Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan, akhlak Nabi alaihi salatu wasalam itu mukjizat. Seandainya Allah tidak memberikan beliau mukjizat kecuali akhlak beliau cukup, itu jadi mukjizat. Ya. Saya sanggup dek ngeritik satu hari saja. Contoh misalkan masalah makanan, Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mengkritik makanan beta dah. Jangankan kita beli si gratis, gue yang kritik teh. Jangankan dia namai si mai kritik teh. Apa tau teh ngeritiknya? Kan sekedik jama. Si mai ini. Ya. Yang enak dikritik. Apanya yang dikritik? Kan sekedik jama, pelit tidak kritik. Apalagi dia mai. Subhanallah. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an sekali lagi jadi pembantu Nabi SAW berapa tahun? 10 tahun. Sampai Nabi SAW meninggal dunia. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Anas dengan 3 doa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, 2 sudah saya lihat pengkabulannya di dunia. Telu doa Nabi SAW untuk Anas. 2 doa sudah saya lihat dikabulkan di dunia. Adapun yang satu mudah-mudahan nanti saya temukan di akhirat. Mana dia 3 doa ini? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya. Doa si pertama.
perbanyak hartanya dan anaknya. Doa yang kedua, wa atil hayatahu, perpanjang umurnya. Sedangkan doa yang ketiga, waghfir lahu, ampuni dia. Doa si pertama dan si kedua ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik, umur dia itu sekitar lebih daripada 100, umur dia itu sekitar 99 tahun, sekitar itu. Ya. Tidak sampai 100. Itu umur dia. Anas bin Malik meninggal dunia, sebagian ulama mengatakan tahun 93 Hijriyah. Ya. Baik. Ada khilaf tentang umurnya, cuman panjang umurnya. Kemudian anak dia, Anas bin Malik, dalam sebagian riwayat pira anak keturunannya 125 orang. 125 orang. Bahkan kali. Nah, yang belum dia dapatkan di dunia adalah ampunan itu, makanya dia mengatakan saya berharap mudah-mudahan di akhirat. Baik. Sayaran sahabat ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya. Lamun dah lupa arna dah ingat pondok pesantren di Lekong Rembu itu, pondok Anas bin Malik. Ya, karena penting kita tahu nama sahabat ini. Dende aran pemain bola aja ngapal tar sahabat jendi, ya kan? Ini panutan kita ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada an yata'assa falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mencari contoh, panutan, teladan, maka hendaklah dia mencontoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita kenal mereka supaya kita bisa jadikan mereka jadi contoh. Baik. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seseorang dari kalian. Ndekna beriman seseorang dari kalian. Bukan maksudnya dia kafir, bukan. Tetapi maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Itu maksudnya. Ya. Hadis-hadis seperti ini banyak jamaah sekalian. Contoh, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Demi Allah ndekna beriman, demi Allah ndekna beriman, demi Allah ndekna beriman. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, tidak beriman. Bukan maksudnya dia kafir. Lagu ndekna beriman dengan iman yang sempurna. Begitu pula dengan ini. Kalau ada yang bertanya, dari mana kita tahu tafsirannya tidak beriman ini maksudnya tidak iman sempurna, bukan maksudnya kafir. Dari mana kita tahu tafsirannya? Kita mengetahui tafsirannya seperti itu karena ada riwayat-riwayat hadis yang lain. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i sanad yang sahih, atau dalam riwayat Imam Abu Ya'la, mohon maaf, Nabi SAW bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat iman. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat
iman yang hakiki. Ma yuhibbu li nafsi minal khair, berupa ya, baru sempurna imannya. Kita ingin untuk saudara kita kebaikan yang kita inginkan untuk kita. Cuman dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau mengatakan kebaikan itu ada dua ya. Sampai dia menginginkan untuk saudaranya kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya. Kebaikan itu ada dua. Si pertama kebaikan agama, si kedua kebaikan dunia ya. Si pertama kebaikan agama, yang kedua kebaikan dunia. Adapun kebaikan agama wajib kita inginkan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita. Kebaikan agama. Namun kita tidak menginginkan untuk saudara kita kebaikan agama, kurang iman teh. B contoh kebaikan agama, akidah yang nar. Maraangkun da si deman betauhid, da melihat kita batur teh betauhid. Namun seandainya berucap ida misalkan, aduh yang penting tiang bertauhid, terserah sudah yang lain, kurang iman dah. Dia sempurna. Dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Iya. Di antara kebaikan agama, akidah yang benar ini. Demen ida bertauhid atau tidak? Luar biasa, nikmat besar ini. Inginkan juga tauhid untuk saudara kita. Demen ida bersunnah atau tidak? Inginkan juga sunnah untuk saudara kita ya, inginkan sunnah untuk mereka ya. Ini dia kebaikan agama. Kebaikan agama. Kalau seandainya kita mengatakan, aduh yang penting tiang sudah bertauhid, yang penting tiang sudah bersunnah, adapun yang lain bukan urusan tiang, hati-hati, ndik man sempurna ternyata Islam kita atau iman kita ya. Baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, itulah kenapa kita berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Kita sedang berusaha menyempurnakan iman kita ya. Kita sedang berusaha menyempurnakan iman kita ya. Baik. Ini dia kebaikan si pertama. Kebaikan apa? Agama. Yang kedua kebaikan dunia. Lamun kebaikan dunia, apa hukumnya kita menginginkan kebaikan dunia untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita? Apa hukumnya? Mustahab, sekedar sunnah. Tidak wajib. Contoh, ida sugi dan teman kita batur dah sugi. Lagu ini je sunnah ini. Sunnah ini. Ngumbe lamun dia depan kita batur dah sugi. Ida mau beli mobil, lagu ndik dah melihat kita batur dah beli mobil. Kurang iman dah ndik? Ndik nak kurang. Karena yang mengurangi iman itu hanyalah yang wajib itu. Mana dia yang wajib? Menginginkan kebaikan untuk saudara. Kebaikan apa? Agama, itu yang wajib. Yang kalau tidak dipenuhi, kurang iman, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh.
Adapun kebaikan dunia ende cuman bagus deh berharap ya. Baik. Ida jadi pedagang kebetulan bertetangga kios da warung da kanca kios batur da. Maraangkun da si demen laris dagangan da. Da demen enak kita dagangan batur da laris. Ya. Makanya dahulu disebutkan sebagian ulama salaf kalau mereka sedang jualan, kebetulan kiosnya bertetangga dengan kios temannya. Kalau dia sudah didatangi oleh pembeli, arah dengan datang belanja ke dia, maka dia jual. Datang Malik pembeli si kedua ke kios dia, apa kata dia? Coba pindah ke kios teman saya. Dia tolak pembeli ini, kata dia. Tadi saya sudah ada yang beli, tapi teman saya belum ada yang beli, pindah ke sana. Sanggup kita ini kayak belum mau itu piran kan gulung tikar ini. Ya beda, memang imannya mereka ini beda. Subhanallah, ya beda memang. Beta nganggap tersaingan, padahal rizki sudah ditentukan oleh Allah. Mohon maaf, dia misalkan buat warung bakso, tiba-tiba ada yang buat warung bakso di dekatnya, kan main angan apa ya? Itu katanya. Kenapa dia bikin warung bakso di dekat saya? Ngambil jatah kita saya. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda, beliau menceritakan jemaah sekalian, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki, dia bekerja di sebuah restoran. Laki-laki ini dia sebagai chefnya. Apa arti chef? Tukang masaknya. Dia sebagai tukang masak di restoran itu. Luar biasa jemaah sekalian. Kebetulan restoran itu milik orang, cuman dia kerja di sana jadi apa? Jadi chef, jadi tukang masak. Luar biasa ramenya restoran itu, luar biasa. Rame dengan datang belanja beli makanan di sana, rame. Akhirnya orang ini, chef ini mengatakan, bagaimana kalau saya buat restoran sendiri? Iya, kenapa? Masakan saya dicari, kata dia. Dicari oleh orang. Akhirnya dia buat restoran sendiri, sepi. Sepi. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah ditentukan. Subhanallah. Baik. Oleh karena itu, kalau kita pahami hadis ini, sebenarnya hadis ini merupakan pondasi yang paling dasar untuk membangun hubungan antara sesama. Kita mau untuk saudara kita apa yang kita mau untuk diri kita. Kita inginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita. Jelas ini jemaah sekalian? Lamun kebaikan agama, apa hukumnya? Kita menginginkan untuk saudara kita? Wajib. Cuman pelungguh harus perhatikannya. Kalau kebaikan agama, pelungguh dapatkan dulu baru inginkan untuk saudara. Kalau seandainya kita belum dapat lalu kita serah kepada dia, makruh ini. Makruh, hati-hati. Contoh arak kosong leksap pertama. Kebaikan atau tidak leksap pertama ini? Kebaikan luar biasa, pahalanya besar. Arak kosong leksap pertama, ida datang dah dua. Berebut caranya jangan kah ida kah? Ende ida wah kah? Ende ida. Makruh, makruh. Baik. Dapatkan dulu baru inginkan untuk saudara kita. Kalau kebaikan agama. Lamun kebaikan dunia coba terserah ida. Dah mau kendek dah mau, lamun dah melihat kita batur dah mau, sila terserah ida. Ya. Ada pembagian sembako misalkan, tinggal satu kantong sembakonya, tinggal satu kardus, ndek nabau tabagi. Sedangkan si ndek man mau dah dua. Terserah ida. Kaidah wah baitnya kah? Alur tiang jangan dek perlu mau, terserah ida. Kebaikan dunia ini lagu, namun kebaikan agama itu harus dapat dulu baru inginkan untuk saudara kita.
Mudah-mudahan jelas nggih. Baik. Baik. Contoh misalkan ngorban, mohon maafin, sampai biasanya patungan pitu dengan. Baik. Ternyata arak seke sampai berunem dengan karing seke. Kemudian ada dua berniat ngorban ini, ada dua orang. Dia berebut tama di patungan itu, berebut masuk. Jangan mengatakan kaidakah. Ya, lawan wah tiang aja. Jangan seperti itu ya Mas kan. Berebut kalau kebaikan agama. Baik. Ini dia hadis yang ke-13. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah kita masih ada waktu pindah ke hadis yang keberapa? 14. Baik. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah kita sampaikan sejarah hidup dia secara singkat di hadis yang keempat. Ya, nama dia Abdullah bin Mas'ud, kunyah atau peraman dia Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, damumri'in muslimin, darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim, illa, kecuali, bi ihda thalathin, kecuali gara-gara satu di antara tiga sebab, baru dia halal darahnya. Yang pertama, as-sayyibu zani, as-sayyibu, dia sudah menikah, az-zani tetapi berzina, halal darahnya. Baik. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh. Kalau dia membunuh maka halal darahnya. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita coba mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Si pertama, jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan la yahillu, ndekna halal. Apa arti ndekna halal? Haram. Ndekna halal berarti haram. Apa yang haram di sini? Damumri'in muslimin, darah seorang muslim. Tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Ditekanggu. Ya. Hukum asalnya haram kita keluarkan darah seorang muslim kecuali ada sebab yang syar'i. Kecuali ada sebab yang disetujui oleh agama kita, baru boleh. Baik. Mengeluarkan darahnya itu ada dua macam. Si pertama nyegulang darah biasa. Si kedua maksudnya membunuh. Dua-duanya ini tidak boleh kecuali ada sebab syar'i. Ya. Makanya ulama mengatakan tatkala bahas masalah sunat, kanak si bekhitan, besunat, kanak yang disunat. Kan hukum asalnya tidak boleh melukai seseorang. Kenapa boleh kita lukai? Ini diizinkan oleh agama ini. Nyunat kanak, no. Iya. Mengkhitan anak itu diperintah oleh agama atau tidak? Diperintah. Maka ini boleh. Hukum asalnya tidak boleh melukai orang. Baik. Mengeluarkan darahnya tidak boleh. Apalagi sampai membunuh, tidak boleh. Ya. Dan pembunuhan ini dosa yang sangat besar. Cuman di akhir zaman dia akan banyak terjadi. Nas'alullah salam wal afiyah. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, nanti benar-benar akan datang suatu zaman, la yadril qatil fima
ala ayyi syai'in qatal wa la yadril maqtul fima qutil atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Di saat itu orang yang membunuh dia tidak tahu mengapa dia membunuh, dan yang dibunuh pun dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Saking mudahnya dengan saling semati, sampai dengan si nyemati tidak sadar kenapa dia membunuh. Terjadi atau tidak ini? Ya. Sebagiannya itu sepertinya terjadi. Coba pelunggu lihat berita-berita pembunuhan tatkala ditangkap oleh polisi. Kenapa engkau bunuh dia? Saya tidak sadar, kata dia. Dia tiang sadar. Yang dia bunuh anaknya, bahkan yang dia bunuh istrinya, yang dia bunuh tetangganya, pas tangkap si polisi, kanda semati, ya angkat dia tiang sadar. Subhanallah. Ini luar biasa. Pembunuhan ini padahal dosa yang sangat besar. Apalagi yang dibunuh itu seorang mukmin, seorang muslim. Sampai Nabi alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli nafsi mu'minin. Hancurnya dunia atau hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah ketimbang membunuh seorang mukmin. Baik. Jadi tidak halal darah seorang muslim kecuali gara-gara satu di antara berapa sebab? 3. Sebenarnya yang 3 ini bukan pembatasan, ada sebab yang lain juga. Ini di antaranya ini. Bukan berarti si telu ini doang jamaah sekalian, bukan berarti. Masih ada sebab yang lain. Kalau mereka melakukan sebab-sebab ini, bagaimana hukum darahnya? Halal. Tapi ingat, yang boleh menghalalkannya, menumpahkannya adalah pemerintah. Ndik kena ida. Ya, pemerintah yang menerapkannya. Pemerintah. Mereka yang berhak, bukan orang sembarangan, pemerintah. Sebab yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu, laki-laki atau perempuan yang sudah nikah, az-zani tetapi berzina. Halal darahnya atau tidak? Halal. Bagaimana cara menghalalkannya? Dirajam sampai mati. Apa ngarnya rajam? Pelentong ngadu apa? Pelentong ngadu batu, ndek ngadu gerupok gitu. Baik. Itu pun pemerintah yang menegakkannya. Nah, ini halal darahnya. Dia sudah nikah berzina. Dia sudah nikah berzina. Kalau dia berzina sebelum nikah, di mana nikah? Iya. Muda-mudi, pemuda dan pemudi berzina wal'iyadu billah, apa hukumannya? Di mana nikah ini? Cambuk berapa kali? 100 kali. Cambuk doang ke? Asingkan berapa tahun? 1 tahun. Nah. Jadi lamun si bezina ini laki-laki dan perempuan dua-duanya belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita yang berzina belum menikah, laki-laki yang berzina belum menikah, cambuk masing-masing mereka 100 kali cambukan. Mana dia dalil tentang diasingkan 1 tahun? Hadis Nabi alaihissalam, wa tagribu sanatin, dan asingkan mereka 1 tahun. Ya. Baik. Ejakan apa ke bahasa ente ini? Ya kejangkan viral zina ini. Wal'iyadu billah. Zaman kita ini subhanallah, zina merajalela. Dianggap biasa. Sudah tidak malu jamaah sekalian. Mohon maaf, hamil gara-gara zina digugurkan, Malik berzina setelah itu. Banyak. Padahal ini dosa yang sangat luar biasa, keji. Ya, keji. Kalau dia sudah menikah, apa hukumannya? Rajam. Tidak hukuman lain, rajam. Ya. Dilempar pakai batu sampai mati. Bagaimana ukuran batunya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la kabirah wala sagirah. Jangan terlalu besar,
Dedek si belik sekali empuk mati, dek nak mau ngerasa sakit. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, sedang-sedang, sedang-sedang, lentong sampai mati. Tapi siapa yang berhak menegakkan ini? Pemerintah. Baik. Ada yang lebih jelek daripada zina, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dan ini juga sedang viral, sedang nyebar di zaman kita. Jaga keluarga enta, jaga keluarga kita. Apa yang lebih jelek daripada zina? Al-liwat, homoseksual. Bahasa orang sekarang LGBT. Kata Imam Az-Zahabi, wal-liwatu afhashu minaz zina wa aqbah. Liwat, homoseksual, mama kanca mama, nina kanca nina, ini lebih keji, lebih jelek daripada zina. Oleh karena itu, siapa yang melakukan homoseksual langsung dua-duanya dibunuh, mau mereka sudah nikah ataupun belum. Tidak ada hukuman lain kalau homoseksual. Tidak ada hukuman lain, dibunuh. Ya. Lamun zina, lamun sebelum nikah sekedar apa? Cambuk 100 kali. Lamun setelah nikah baru dirajam sampai mati. Adapun homoseksual, mereka sudah nikah ataupun belum nikah, yang penting sudah balik, maka hukumannya dua-duanya dibunuh. Nabi SAW bersabda, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuh pelakunya dan yang diperlakukan, dua-duanya. Tidak ada hukuman lain. Subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Kemarin yang nyandang maaf ini sekedar sebagai mengingatkan kita. Kemarin ada seorang memberitahukan anak SD dilakukan razia HP. Anak SD dilakukan razia HP, pemeriksaan HP, kumpulan HP. Ketika dibuka salah satu HP, terdapat grup WA LGBT. Subhanallah. Anak SD wah mulai hati-hati ini. Makanya tiang katakan, ia mulai viral ini, viral yang salah. Wal'iyadzubillah. Viral yang salah, kita jaga. Ini lebih jelek, anak SD, bayangkan. Maka langsung dilakukan ini. Ya. Baik. Terjadinya di pulau kita ini jemaah sekalian. Oleh karena itu, hati-hati. Ya. Harus kita peringatkan keluarga kita. Makanya Nabi SAW sangat benar sekali ketika beliau mengatakan, kalau mereka sudah sampai umur 7 tahun, suruh mereka sholat. Kalau mereka umur 10 tahun tidak sholat, apakan? Pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisah ranjang mereka. Meskipun mereka laki-laki, pisah ranjang mereka. Tidak sekedar anak dan mama kancanina baru dipisah, hatta mereka laki-laki sama laki-laki pisah ranjangnya. Karena ini salah satu sebab terkadang. Subhanallah, Nabi SAW mengajarkan dari dulu. Ya. Ini lebih jelek hukumannya ini, liwat. Baik. Nah, ini dia yang pertama. Apa sih pertama yang menghalalkan darah seseorang? Zina padahal sudah nikah. Zina padahal sudah nikah. Naam. Lamun homoseksual harus nikah atau tidak harus nikah? Menikah ataupun tidak nikah, hukumannya apa? Dibunuh. Cuman ulama ya beda pendapat bagaimana cara membunuh. Sebagian ulama mengatakan yuhraqan, mereka berdua dibakar. Tetapi pendapat ini dia lemah. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa pakai api kecuali siapa? Allah pemilik api. Ya, Allah pemilik api. Sebagian ulama mengatakan bisaib, dibunuh pakai pedang. Sebagian ulama mengatakan bawa mereka ke tempat yang paling tinggi, dapeta gedung si paling tinggi. Setelah sampai di sana, buang mereka dari atas. Setelah hancur ke bawah, lempari pakai batu. Seperti hukuman kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik. Nas'alullah salam al-afiyah. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita. Ya. Pertama waktu isya ini deh. Taib, ini sudah masuk waktu isya.
Masih ada sisa dari hadis yang ke-14 ini, mungkin nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktu Isya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan. Wallahu taala a'lam. Kalau ada